Lebih dari 25 triliun rupiah uang asing dipaksa keluar dari pasar saham Indonesia dalam sekejap. Ini bukan panik biasa. Ini adalah forced selling massal. Kenapa ada momentum di mana saham-saham raksasa yang tadinya dipuja, tiba-tiba dibuang massal tanpa ampun? Kenapa uang besar asing tiba-tiba keluar dari Indonesia sebelum investor retail menyadari apa yang sedang terjadi? Dan pertanyaan paling krusial. Apakah ini akhir dari era saham-saham super growth di bursa kita? Atau justru awal dari diskon besar-besaran? Di video kali ini, sahabat analisa akan membongkar dari hulu ke hilir. Bagaimana mekanisme smart money global bekerja, akar masalah struktur pasar kita, hingga bedah taktis 6 saham utama yang baru saja terdepak dari indeks MSCI. Karena di market saat ini, yang selamat bukan yang paling nekat, tapi yang paling cepat membaca arah aliran uang. Selamat datang sahabat analisa di NB Channel Indonesia. Konten ini bukan ajakan beli atau jual saham. Semua analisis dibuat murni untuk edukasi, membedah struktur market, dan memperluas perspektif investor. Kita mulai dari dasarnya dulu. Apa itu MSCI dan kenapa satu keputusan mereka bisa bikin market bergetar? MSCI Inc. adalah lembaga global yang menyusun indeks saham acuan dunia, mulai dari MSCI World hingga MSCI Indonesia Index. Fakta pentingnya, ada lebih dari 16 triliun dolar dana global yang bergerak mengikuti indeks ini. Sederhananya, masuk MSCI artinya otomatis dibeli oleh fund global. Keluar dari MSCI artinya otomatis dijual massal. Banyak retail keliru mengira investor asing berdiskusi dulu sebelum menjual. Faktanya, ETF raksasa seperti EIDO atau VWO bekerja secara pasif. Mereka tidak punya pilihan diskretionari. Begitu indeks melakukan review berkala di bulan Mei atau November dan memutuskan eksklusion, dana asing wajib melakukan rebalancing portofolio saat itu juga, secara mekanis tanpa ampun. Lalu, kenapa banyak saham Indonesia yang bertumbangan keluar? MSCI punya 3 kriteria ketat. Free float atau porsi saham publik yang beredar harus besar, likuiditas transaksi yang natural, serta tata kelola atau governance yang transparan. MSCI bahkan menerapkan aturan ketat bernama High Shareholding Concentration atau HSC. Jika sebuah saham terlalu dikuasai oleh grup atau konglomerat tertentu, MSCI menganggapnya tidak likuid dan berisiko tinggi. Dan inilah yang memicu badai di tahun 2026. Secara total, 6 saham Indonesia didepak dari MSCI Standard, dan 13 saham keluar dari kategori small cap, tanpa ada satupun saham baru yang masuk. Implikasinya instan. IHSG sempat tertekan hingga 2% dengan estimasi potensi outflow dana asing mencapai 1,6 hingga 1,8 miliar dolar Amerika. Bagi kita investor jangka panjang, bagian ini adalah yang paling penting untuk dipahami. MSCI mengeksplisitkan bahwa masalah utama bursa kita berakar pada struktur pasar. Pertama, banyak emiten besar kita yang sahamnya dikuasai penuh oleh konglomerat, sehingga free float realnya sangat kecil dan harga mudah dikendalikan. Kedua, transparansi kepemilikannya lemah akibat banyaknya layering ownership atau akun nomine yang sulit dilacak investor global. Efeknya, tercipta likuiditas semu, volumenya terlihat ada, tapi bukan digerakkan oleh pasar yang natural. Ketika badai ini terjadi, pergerakan harga saham biasanya terbagi ke dalam 3 fase taktis. Fase A, sebelum pengumuman atau smart money phase, di sini foreign sebenarnya sudah keluar diam-diam melakukan front running sell, sementara retail belum sadar. Fase B, saat pengumuman atau shock phase, terjadi mechanical selling. Passive fund dipaksa jual serentak, membuat harga drop cepat. Ingat, kejatuhan di fase ini bukan karena fundamental bisnisnya tiba-tiba rusak, tapi murni karena tekanan technical index. Fase C, setelah efektif atau repricing phase, ini fase paling menarik. Emiten dengan free flow kecil dan likuiditas rendah berisiko terjebak dalam liquidity trap atau mati gaya. Sebaliknya,
Emiten yang bisnisnya kokoh justru membuka peluang rebound besar setelah tekanan jualnya mereda. Mari kita bedah satu persatu emitennya secara objektif. 1. AMMN, Aman Mineral Internasional. Karakter masalah, aset emas dan tembaganya di batu hijau sangat kuat, tapi struktur free float-nya super kecil dan likuiditasnya terkonsentrasi. Strategi, dampak keluar MSCI membuat harganya rentan kehilangan support akibat outflow besar. Jangka pendek rawan sideways, tapi jangka panjang sangat menarik jika strukturnya diperbaiki. Kategori, hold. 2 brand, Barito Renewables Energy. Karakter masalah, ini adalah SG Darling yang kena hantam textbook MSCI rejection karena kenaikan harga ekstrim yang dinilai tidak natural dan free float yang terlalu tipis. Strategi, risiko koreksi dalam atau bubble unwind masih tinggi, dan kenaikan sementara biasanya hanya fake rally. Kategori, avoid trading only. 3 TPIA, Chandra Asri Pacific. Karakter masalah, bisnis petrokimia yang bersifat siklikal dengan capex besar, namun kepemilikannya terlalu terkonsentrasi. Strategi, likuiditas asing akan makin menyusut setelah keluar dari MSCI. Kategori, hold lemah atau rotasi ke saham lain. 4 DSSA, Dian Swastatika Sentosa. Karakter masalah, saham energi yang sangat bergantung pada ekosistem internal grupnya, bukan untuk global play. Strategi, risiko liquidity trap pasca MSCI sangat tinggi karena akan makin sepi peminat asing. Kategori, avoid. 5 cuan, Petrindo Jaya Kreasi. Karakter masalah, contoh ekstrim saham low float dengan volatilitas sangat tinggi yang murni digerakkan narasi dan likuiditas sepihak. Strategi, keluar dari MSCI membuat harganya kehilangan legitimasi global dan sangat spekulatif. Kategori, trading only untuk yang bernyali tinggi. 6 AMRT, sumber Alvaria Trijaya. Karakter masalah, ini kasus berbeda. AMRT hanya turun kelas ke small cap, bukan keluar total, dan kinerjanya sangat defensif serta stabil. Strategi, keluar karena faktor teknikal ukuran indeks, bukan karena masalah tata kelola. Ini emiten paling sehat yang berpotensi rebound paling cepat. Kategori, buy on weakness secara bertahap. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan pro, pasar pasca MSCI ini akan terbagi dua. Ada kelompok fake big cap seperti brand, cuan, dan DSSA yang naik karena faktor struktur bursa. Dan ada kelompok real business seperti AMMN serta AMRT yang punya peluang recovery nyata. Secara makro, ini adalah turning point bagi bursa kita. Kehilangan status indeks global memang memberikan hantaman jangka pendek, tapi memaksa regulator memperketat aturan free float minimal 15% demi transparansi market ke depan. Short term pain, long term gain. Uang besar selalu meninggalkan jejak, dan tugas kita adalah membaca kemana arahnya mengalir. Fokuslah pada saham berfree float sehat, berlikuiditas natural, dan hindari saham yang tersentralisasi pada satu grup saja. Kalau kalian ingin kita lanjut memetakan area timing entry, buy sell, yang presisi dari ke-6 saham tadi, atau memetakan saham kandidat masuk MSCI berikutnya yang berpotensi jadi hidden game, langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe NB Channel Indonesia. Sampai jumpa di analisis berikutnya.